Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hidroponik. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Pertama ada Zakia Iskandar, kemudian ada Konita Hibatillah, Alivia Syakira, Sheryl Nabila, saya sendiri Najwa Anissa, Abigail, Deandra Mazaya, dan Atsila. Hal ini kita akan mempresentasikan terkait hidroponik dengan tema budidaya hidroponik menggunakan teknik break. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 10 hingga 11. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya, kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Hidroponik juga memiliki keunggulan lain diantaranya sayurannya lebih sehat karena dapat dikonsumsi secara keseluruhan baik akar, buah maupun batangnya serta bebas dari hama, dapat ditanam di mana saja dan tidak membutuhkan pencahayaan yang banyak. Tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak sehingga akan lebih hemat dibanding dengan media tanah. Tujuan dari kegiatan hidroponik itu sendiri, satu, memenuhi tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini. Yang kedua, memupuk kebersamaan antar siswa. Yang ketiga, sebagai pengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Yang keempat, mengurangi potensi bahaya kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga ada manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan dari hidroponik yaitu keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin, perawatan lebih praktis, dan gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat atau efisien, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Di antaranya ada rokul, wadah, netpot, kain fanel, benih tanaman, kanopi plastik, nutrisi A dan B. Langkah pertama yang bisa dilakukan tentu saja adalah langkah untuk penyemaian benih sayuran yang akan ditanam dengan menggunakan sistem wick hidroponik tersebut. Lakukan penyemaian dengan menggunakan rokul yang telah dibasahi dan dibuat lubang tanam. Yang keempat, jangan lupa untuk menutup semaian dengan menggunakan penutup yang berwarna gelap agar cepat pecah benih. Lakukan penyemaian dengan menggunakan rokul yang telah dibasahi dan dibuat lubang tanam. Larutkan nutrisi hidroponik yang sudah disesuaikan dengan jenis sayuran yang Anda tanam. Apabila nutrisi telah siap, langsung tuangkan pada sistem wick yang telah disiapkan tersebut. Pilih semaian yang sudah siap pindah tanam. Salah satu ciri semaian yang siap pindah tanam adalah yang telah memiliki daun sejati. Pindahkan semaian yang siap pindah tanam tersebut ke sistem wick hidroponik dengan cara meletakkannya di dalam netpot. Yang kelima ada anggaran dana. Karena kita di sini makanya udah yang starter kit hidroponik wick dengan harga 75.000 itu udah satu paket semuanya udah ada. Termasuk rokul, bibitnya, netpot dan alat-alat lainnya. Kesimpulannya adalah hidroponik adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan pada penggunaan teknik hidroponik karena mampu menghasilkan tanaman yang berkualitas dan higienis serta bebas dari hama. Sarannya yaitu budidaya tanam menggunakan teknik hidroponik sangat disarankan agar kebersihan tanaman tumbuh dan berproduksi lebih terjamin, perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat atau efisien, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Selain itu, sayur yang kita makan juga akan lebih sehat. Miss Lili, lihat di anggaran. Di situ kamu tidak memerinci per benda, per barang. Coba
Dilihat ya, di anggaran langsung saja starter kit gitu. Bisa nggak kira-kira kamu rinci? Gunanya apa? Biar kamu ketika nanti, ini kan project ini bisa kamu amalkan, bukan hanya di pesantren, tapi juga ketika kamu nanti sudah pulang ke rumah, gitu kan? Apalagi kalau kamu sudah selesai kuliah dan seterusnya, kamu ingin membuka hidroponik atau membudidayakan hidroponik di rumah kamu sebagai usaha kamu, kan kamu harus tahu tuh rincian biaya yang harus dikeluarkan, barangnya ini, harganya ini, gitu ya. Jadi nanti tolong dirinci biar lebih jelas lagi. Itu ya yang kedua. Nah, pertanyaannya, ketika di manfaat kegiatan kamu tuliskan manfaat dari kegiatan hidroponiknya saja, tapi tidak ada manfaat untuk diri kamu sendiri apa? Gitu. Coba kira-kira apa manfaatnya buat diri kamu sendiri sebagai usahawan dalam bidang hidroponik? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin dengan kami melakukan hidroponik ini, kami bisa menambah pengalaman berwirausaha dengan menjual sayuran hidroponik, juga meningkatkan kreativitas kami. Silakan yang lain kalau mau menambahkan. Kan tentunya banyak tuh manfaat buat diri sendiri. Bertambahnya wawasan kami juga, kalau misalnya sayuran itu nggak cuman tumbuh di tanah, juga di hidroponik dari spons sekecil itu bisa tumbuh sayuran sehat. Oke, ya. Kasih plus dong buat temennya. Boleh satu lagi Mas Ji? Ini yang paling penting. Ya, judul kamu adalah Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Apa hubungannya dengan hidroponik? Apa hubungannya judul itu dengan hidroponik? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Berekayasa artinya kita itu kan Miss, membuat lagi sih, berkreasi lagi. Dari yang tadinya nanam tumbuhan sayur cuman bisa lewat tanah, sekarang udah bisa lewat teknologi gitu, teknologi hidroponik yang memiliki banyak manfaat dibandingkan dari nanam lewat tanah gitu. Jadi maksud kamu kaitannya adalah berekayasa dan berteknologi dengan hidroponik, itu hidroponik adalah salah satu teknologinya. Oke, kasih plus buat teman kamu. Kami dari kelompok 1, kelas 10-4, ingin menjelaskan tentang proyek yang bakal kami jalani tentang hidroponik. Latar belakangnya, hidroponik adalah salah satu media tanam dalam penanaman yang tidak menggunakan tanah. Tapi sebagai gantinya, hidroponik menggunakan media air. Teknik hidroponik tidak dikembangkan dalam skala besar karena keterbatasan biaya dan faktor-faktor lainnya yang masih meragukan teknik hidroponik. Tanaman hidroponik apabila dijual di pasar, harganya itu di atas rata-rata pada harga umumnya. Dalam pertanian hidroponik banyak ditekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi dan kesuburan pada tanamannya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, di mana Allah telah menciptakan hamparan tanah dan hujan sebagai media untuk menanam tanaman. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus berusaha untuk memanfaatkan potensi alam yang ada. Beberapa manfaat teknik hidroponik diantaranya keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. Yang kedua, perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol. Yang ketiga, pemakaian pupuk lebih hemat. Yang keempat, tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Dengan tema kali ini, kami bertujuan untuk sedikit membantu penghijauan lingkungan sekolah dengan metode hidroponik. Metode atau sistem hidroponik yang akan kami pakai adalah sistem WIC. Dengan ini diharapkan proyek yang akan kami lakukan bisa berhasil membudidayakan tanaman walaupun di lingkungan pesantren. Di sini kami juga ingin membuktikan bahwa santri itu tidak hanya menghafal Quran dan belajar, tetapi kita juga bisa bercocok tanam dan membudidayakan tanaman.
Karena tanaman hidroponik memiliki cara yang mudah untuk dibudidayakan, jadi cocok dengan para santri yang memiliki keterbatasan alat dan juga keterbatasan bahan untuk bercocok tanam. 1, 2, 3, kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal kami dengan tema Berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI praktik budidaya makhluk hidup. Hidroponik ini itu hanya memerlukan cahaya, suhu, dan juga kualitas air yang baik sehingga dapat menghemat tempat yang ada di sekitar kita. Adapun manfaat dari hidroponik yaitu yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik daripada tanaman biasa. Yang kedua, bertambahnya wawasan siswa tentang tanaman hidroponik. Dan yang ketiga, siswa menjadi disiplin dan telaten dalam merawat tanaman. Melakukan budidaya sayuran secara hidroponik lebih efisien dibandingkan dengan melakukan budidaya sayuran pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan dan produktivitasnya, sehingga sistem hidroponik ini dapat dilakukan di tempat manapun dan tanaman hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik karena bebas dari pestisida dan pengawet berbahaya. Langkah-langkahnya yang pertama mempersiapkan alat dan bahannya, lalu membuat sistem WIS, kemudian memilih benih hidroponik yang akan ditanam. Jadi yang pertama ada penyamaian benih, menyiapkan larutan nutrisi, proses pindah tanam, merawat tanaman, dan pemanenan di tahap terakhir. Sekian presentasi dari kami. Untuk Miss Lili dan Miss Enci dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Lili akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin ya. Pertama, kalian sudah menjelaskan tadi latar belakang yang akan kalian lakukan tentang hidroponik. Di sini juga kalian lumayan sudah bagus, ada alasannya yang dihubungkan dengan keberadaan kalian di pesantren. Tapi Miss Lili menyayangkan kenapa tadi tidak dibacakan hadisnya yang kamu tulis di sini. Sedangkan kalian adalah santri, itu yang harusnya lebih membekas, yang lebih membumi dalam diri kalian, itu pengamalan dari hadis itu. Coba Miss Lili minta tolong dijelaskan apa hubungannya dengan hidroponik. Hadis tersebut hubungannya dengan hidroponik yang akan kamu lakukan. Mohon maaf sebelumnya kita lupa mencantumkan hadisnya di PPT. Jadi dalam hadis ini kan Dipakai mic-nya dipakai. Oh ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang itu menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Jadi dari hidroponik yang kita tanam ini kan tidak menggunakan pestisida, Miss. Jadi karena tidak menggunakan pestisida, maka Jadi hama pun bisa. Jadi Miss, karena kita nggak pakai pestisida kan bisa jadi hama menyerang. Tapi dengan seperti itu tuh kita beranggapan kayak kita itu sama aja kayak bersedekah terhadap hama tersebut, terhadap binatang tersebut gitu. Tapi memang apa hidroponik juga anti hama? Apakah hidroponik menjamin dia tidak mungkin terkena hama? Hidroponik juga bisa jadi terkena hama, tapi mungkin tidak seperti yang ditanam di tanah. Jadi tadi kalian pertama sudah menjelaskan sudah oke, tapi ditutupnya closingnya kurang pas, masih kurang ya kalau menurut Miss Lili. Karena di sini ada closing sodakoh, ya kan? Coba dibaca, ada sodakoh di situ di belakangnya. Jadi kalau misalnya terkena hama pun, sebetulnya menurut pemahaman seorang muslim ya tidak masalah, karena itu menjadi sodakoh gitu ya. Sodakoh kamu ketika menanam tanaman lalu dimakan hama, itu juga menurut seorang muslim tidak masalah. Tetapi artinya di sini diperlukan usaha agar hidroponik itu tumbuh dengan sehat, ya kan? Dan seterusnya bermanfaat untuk kehidupan kita. Itu ya maksudnya. Oke. Saya kasih aplaus buat kamu. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.